Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di konten perdana kita yang memang di sini kita bakal seru-seruan bareng, bikin challenge dan segala macamnya di sini. Tapi sebelum itu, kenalin gue Widya dan ini partner gue. Untuk kali ini yang bakal kita bahas di channel perdana kita ini adalah soal COVID-19 dan bagaimana tetap kita berkarya, bekerja dan juga melakukan hal-hal aktivitas yang memang tidak ceroboh, tetap mengikuti 3M. Ya, oke. Di sini Maria ini adalah partner aku. Gimana Mar perasaannya setelah 8 bulan dihempas sama pandemi COVID-19? Perasaannya itu nggak kayak orang-orang ya bisa stres gitu. Nggak sih, lebih ke kehambat aja. Karena kan apa-apa dibatasin, apa-apa harus ada protokol, apa-apa gitu, serba terbatas, serba di rumah, serba akhirnya karena kita di rumah akhirnya lingkungan tuh kerasa sempit gitu. Dan di situ sebenarnya cara kita manajemen waktu di situ, makanya bisa lu berkarya di rumah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dampak sendiri semua orang juga merasakan ya Pak ya. Dampak global, dampak yang memang benar-benar terasa ya. Pertama dampak kesehatan, yang kedua dampak ekonomi, yang ketiga dampak kita nggak bisa bertemu dengan orang yang kita sayang, sahabat, teman, pacar, atau dan lain-lainnya. Tapi sebenarnya gini ya teman-teman, kalau misalkan kita ngomongin soal pandemi COVID-19, pemerintah sendiri sudah sangat maksimal mengerjakan tugasnya sebagai sebuah lembaga yang bisa menaungi, memberikan rasa aman dan lain-lainnya. Mereka sudah lebih banyak mendonasikan kayak yang bantuan-bantuan sosial, meskipun menurutku bantuan sosial sendiri itu sebenarnya hanya memperbaiki separuh ekonomi kita, separuhnya lagi mesti masyarakatnya harus membanting tulang untuk itu. Tapi kalau misalkan lu sendiri lebih ke apanya sih Mar yang berdampak sama diri lu gitu? Kalau gue alhamdulillah tentang ekonomi sih masih lancar ya. Oh iya. Terus di ini sih karena gue ada kegiatan di bidang olahraga. Oh iya, lu apa? Ngelatih apa? Melatih atau pelatih? Dia mau ngomong sebenarnya guys, dia ini adalah pelatih taekwondo ya guys. Semua orang juga tahu, di kampus gue juga terkenal dia pelatih taekwondo ya. Tapi jangan salah, gini-gini dia punya sisi feminim banget loh. Iya, femininnya agak gesek. Gini, jadi ketika nyari tempat latihan, terus nyari izin, lebih ke izin sebenarnya. Cuma tempat latihan tuh banyak, izinnya itu kita udah punya gor nih kan, udah di situ udah punya kegiatan, udah punya jadwal sendiri gitu kan ya. Karena PSBB akhirnya apapun dari atlet sekalipun itu juga tidak boleh gitu, padahal mereka nih atlet gitu, dibayar negara dan jadwal turnamen mereka ada gitu kan, tapi mereka juga dibatasi juga gitu kan. Jadi lebih kepada tempat please ya, yang sekarang kan kita tahu kalau misalkan beberapa tempat wisata ataupun tempat kuliner, tempat banyak orang berkerumun itu banyak banget yang ditutup karena memang itu adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai COVID-19 ya kan. Tapi teman-teman semuanya, kalian gak harus takut sampai kalian parno gitu, enggak kok gitu. COVID-19 ini adalah virus. Kenapa dia menjadi pandemi? Karena ini mengglobal. Penyebarannya itu pesat banget, bisa jadi dari pernapasan juga. Virus itu kan nempel kan ya, dan dalam skema kehidupan dia tuh bertahan selama 3 hari gitu di luar ruangan, pokoknya dia bertahan selama 3 hari atau 4 hari gitu, aku lupa ya. Tapi intinya berjangka seperti itulah ya. Tapi gini, temen aku juga ada kok kemarin yang kena gitu ya, yang kena COVID-19, tapi dia tuh katanya sembuh Mar. Dia sembuh karena memang itu tergantung imun kita. Sebenarnya juga kita tahu bahwasanya banyak orang yang kena COVID-19 ini adalah orang-orang tua yang sudah rasa lumpuh, rentan gitu kan. Dan mereka itu kenapa? Karena imun mereka turun. Buat teman-teman, kurangin nih sekarang begadangnya, terus makanan-makanan yang tidak sehat coba dikurang-kurangin dulu ya kan. Jangan lupa 3M-nya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Yang pastinya itu adalah salah satu bentuk partisipasi kita untuk membantu pemerintah sih ya gitu. Kalau lu sendiri, kalau gue sih ya jujur, kalau cuci tangan gue tuh rada lupa inget ya kadang.
walaupun sehari gue tuh kayak harus minimal atau maksimal 3 kali gitu. Yang penting ketika gue masuk ke kantor gue cuci tangan dulu gitu kan. Nah ini dia, kalau lu pakai masker nggak sih kira-kira kalau misalkan di luar gitu sering pakai masker atau lupa pakai masker gitu? Pernah nggak sekali? Gue lupa, malah gue minus sih di masker. Berarti sering nggak pakai masker? Seringnya nggak pakai masker gitu, karena gue lebih apa ya, kan diri kita sendiri yang tahu nih ya gimana kondisi kita, kesehatan kita ya kan, kita sendiri yang bisa rasain. Jadi gue lebih ke kebersihan, lebih sering cuci tangan kayak gitu daripada pakai masker. Ini nggak yang kalau misalkan sakit, gue pernah sih sakit dan itu mesti pakai masker dan setiap keluar pakai masker kayak gitu kalau gue sakit. Jadi sebenarnya yang tahu imun di kita tuh cuman diri kita sendiri ya yang bisa menjaga, tapi tetap teman-teman kalian yang mau beraktivitas di luar alangkah baiknya mengikuti protokol pemerintah karena itu salah satu partisipasi kita untuk membantu. Tapi menurut aku sih penanganan yang sampai saat ini belum memaksimalkan dalam penanganan kesehatan kalau di Indonesia ya. Kalau negara-negara lain mungkin sudah sangat optimal, kalau di negara kita masih kayak yang minus karena gini ya, kan negara kita tuh banyak banget buruh harian, buruh lepasnya gitu loh, yang memang dia pencahariannya setiap hari, dan kalau misalnya mereka nggak keluar, mereka nggak bisa mencari penghasilan kayak gitu kan. Tapi aku sih berharap kalau misalkan mereka jauh lebih mematuhi protokol pemerintah ya nggak sih? Iya, jadinya makanya teman-teman aktivis dan yang sosialis gitu bagikan ya kayak masker atau hand sanitizer kayak gitu kan ke orang-orang yang buruh atau pekerja pedagang kaki lima. Iya, kayak lebih bermutu banget ya melakukan kegiatan-kegiatan sosial kayak gitu Mas. Nah, kita masuk ke statement dimana kita mulai membahas soal karya teman kita satu ini. Dia sudah membuat satu buku sama teman-temannya. Emang sih ini bukan satu buku pure ini tulisan dia, tapi paling enggak dia tuh sudah mau kayak membuat suatu karya di pandemi ini ya nggak sih? Mar, kasih dong motivasi buat teman-teman. Iya. Sebelum masuk ke motivasi yang tadi Kaulia minta nih ya, ini sepak terjang tuh banyak banget guys. Karena lebihnya tuh memberatkan gue ya, karena gue yang layout. Jadi memang nggak sendiri ya Mar ya? Nggak sendiri. Di sini tulisan teman-teman, gue yang layout. Jadi kenapa judul autornya tuh gue, penulisnya lu. Penulisnya gue maksudnya. Tapi sebenarnya di dalamnya itu tulisan teman-teman yang dijadiin satu di buku, nah gue yang layout gitu lah. Dan uniknya guys, dia tuh sebenarnya tugas kuliah ya nggak sih? Kan tugas kuliah yang bener-bener dosen yang mata kuliah ini tuh kayak punya ide cering gitu untuk menerbitkan satu buku dari beberapa esai mahasiswanya yang dijadikan satu buku. Dan ini kayak menginspiratif kita banget ya, walaupun kita di rumah kita harus tetap kayak produktif. Iya. Produktifnya bukan berarti lu berkarya yang berat-berat ya, karena kan terhalang segala macam tempat dan yang fasilitas yang bisa lu dapetin di tempat kerja, tapi ada di rumah cuma dapetin itu aja gitu. Gua akhirnya termotivasi untuk dari situ, dari tugas kuliah itu tadi. Selain gue bisa dapat nilai gitu kan, terus gue dapat effortnya ya ini judul di covernya nama gue sendiri gitu kan. Itu motivasi banget. Kayak walaupun gue harus minjem laptop kesana kemari, luangin waktu gue sampai gue nggak tidur, sampai apalah segala macem, gue bela-belain, akhirnya jadilah ini guys. Yang terbitin mana? Umaksore ya? Umaksore ini adalah satu tempat yang dulu gue kenal, dia adalah kayak tempat sama-sama perpustakaan sih, perpustakaan kecil, tapi dia menampung orang-orang yang suka baca buku dan diskusi ya. Buat kalian teman-teman yang memang pengen tahu nih Umaksore seperti apa, langsung aja kalian kepoin di Instagramnya. Iya, nanti ada di bawah ini. Ini sekaligus promosi ya. Lu motivasi lu apa Mar yang paling ngena banget, jangan patah semangat itu gimana tuh? Mau bisa, mau belajar, mau susah. Itu motivasi gue. 3
3M setelah pakai masker, menjaga jarak, terus mencuci tangan, ada 3M selanjutnya. Yang pertama mau bisa, yang kedua mau belajar, yang ketiga bisa. Oke, sampai di sini aja konten kita hari ini. And the last I say thank you all yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, Share. and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.